Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video kali ini saya Hernitri Handayani akan membahas mengenai subjek pendidikan menurut Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 dan Quran Surah An-Najm ayat 5-6. Ada beberapa slide dalam video kali ini. Nah, yang pertama adalah Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2 berikut dengan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, pada ayat ini, Allah yang Maha Pemurah menyatakan bahwa Dia telah mengajar Muhammad SAW Al-Quran dan Muhammad telah mengajarkan umatnya. Oleh karenanya, isi ayat ini mengungkapkan beberapa nikmat Allah atas hambanya. Maka, surah ini dimulai dengan menyebut nikmat yang paling besar faedahnya dan paling banyak manfaatnya bagi hambanya, yaitu nikmat mengajar Al-Quran. Maka manusia dengan mengikuti ajaran Al-Quran akan berbahagialah dia di dunia dan di akhirat. Dan dengan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya, niscaya akan tercapailah tujuan di kedua tempat tersebut. Al-Quran adalah induk kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk Allah yang berada di bumi ini. Slide berikutnya yaitu ayat ketiga dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dalam ayat ini teman-teman, Allah menyebutkan nikmat kejadian manusia yang menjadi dasar semua persoalan dan pokok segala sesuatu. Sesudah Allah menyatakan nikmat mengajar Al-Quran pada ayat yang lalu, maka pada ayat ini Dia menciptakan jenis makhluknya dan diajarkannya pandai membicarakan tentang apa yang tergores dalam jiwanya dan apa yang terfikir oleh otaknya. Kalaulah tidak, mungkin tentu Muhammad tidak akan mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, tidak dapat hidup kecuali dengan berjamaah. Maka haruslah ada alat komunikasi yang dapat menghubungkan antara ia dengan saudaranya yang menulis kepadanya dari penjuru dunia yang jauh dan dari benua-benua, serta dapat memelihara ilmu-ilmu terdahulu untuk dimanfaatkan oleh orang-orang kemudian dan menambah kekurangan-kekurangan yang terdapat dari orang-orang terdahulu. Ini adalah salah satu anugerah rohaniah yang sangat tinggi nilainya dan tidak ada bandingannya dalam hidup. Dari itu, nikmat ini didahulukan sebutannya dari nikmat-nikmat lainnya. Pertama-tama dimulai dengan sesuatu yang harus dipelajari, yaitu Al-Quran, yang menjamin kebahagiaan. Lalu diikuti dengan belajar. Kemudian, ketiga yaitu cara dan metode belajar, dan seterusnya. Berpindah kepada membacakan benda-benda angkasa yang diambil manfaat daripadanya. Selanjutnya teman-teman, pelajaran yang terkandung dalam ayat tersebut adalah di dalam surah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah menyebutkan berbagai nikmat yang besar bagi umatnya, yaitu nikmat agama, nikmat dunia dan akhirat. Setelah menyebutkan setiap nikmat, Allah berfirman, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Untuk mengingatkan manusia atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, menumbuh kembangkan rasa takut pada dirinya dan menghina orang yang mengingkari nikmat tersebut. Yang kedua, nikmat pertama yang Allah sebutkan adalah nikmat yang paling besar dan paling agung, yaitu nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu nikmat yang kedua dan ketiga adalah diciptakannya jenis manusia untuk memakmurkan bumi ini dan diajarkannya berbicara dan memahami. Inilah di antara kelebihan manusia dari makhluk lain. Teman-teman, kaitannya dengan subjek pendidikan adalah bahwa dari 4 ayat tersebut kita mendapatkan pelajaran
bahwa Allah adalah sebagai pelaku atau subjek pendidikan, yaitu mengajarkan manusia Al-Quran, sebagaimana mengajarkannya juga berbicara. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita berpindah ke Quran surah An-Najm ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Yang artinya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Teman-teman, terdapat 3 tafsir yang akan saya paparkan di sini, yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Marwazi. Nah, pertama yaitu tafsir Al-Misbah. Kata 'allamahu bukan berarti bahwa wahyu tersebut bersumber dari malaikat Jibril. Seorang yang mengajar tidak mutlak mengajarkan sesuatu yang bersumber dari sang pengajar. Bukankah kita mengajar anak kita membaca, padahal seringkali bacaan yang diajarkan itu bukan karya kita. Menyampaikan atau menjelaskan sesuatu secara baik dan benar adalah salah satu bentuk pengajaran. Malaikat menerima wahyu dari Allah dengan tugas menyampaikan secara baik dan benar kepada Nabiullah SAW, dan itulah yang dimaksud dengan pengajaran di sini. Kata tamarro terambil dari kata amrortul habl, yang berarti melilitkan tali guna menguatkan sesuatu. Kata zumirwatin digunakan untuk menggambarkan kekuatan nalar dan tingginya kemampuan seseorang. Al-Biqai memahami dalam arti ketegasan dan kekuatan yang luar biasa untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa sedikit pun mengarah kepada tugas selainnya, disertai dengan keikhlasan penuh. Ada juga yang memahaminya dalam arti kekuatan fisik, akal, dan nalar. Ada lagi ulama yang memahami ayat ini sebagai berbicara tentang Nabiullah Muhammad, yakni Nabi itu agung, adalah seorang yang kuat kepribadiannya serta matang pikirannya dan akalnya yang sangat tegas dalam membela agama Allah. Kemudian menurut tafsir Al-Azhar, yang memberinya ajaran ialah yang sangat kuat pada ayat kelima. Inilah jaminan selanjutnya tentang wahyu yang diterima oleh Nabiullah SAW, bahwasanya yang mengajarkan wahyu itu kepada beliau ialah makhluk yang sangat kuat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan yang sangat kuat ialah malaikat Jibril yang mempunyai keteguhan, yaitu pangkal ayat 6 menurut Al-Hasan dan Ibnu Zaid memberi arti yang mempunyai keteguhan. Ibnu Abbas memberi arti yang mempunyai rupa yang elok. Qatadah memberi arti yang mempunyai bentuk badan yang tinggi dan bagus. Ibnu Katsir ketika memberi arti berkata, tidak ada perbedaan dalam memberi arti yang dikemukakan itu. Karena malaikat Jibril itu memang bagus dipandang mata dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lanjutan ayat ialah fastawa, artinya yang menampakkan diri yang asli. Menurut riwayat dari Ibnu Haytham yang diterimanya dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW melihat rupanya yang asli itu 2 kali. Kali yang pertama ialah ketika Rasul meminta kepada Jibril supaya sudi memperlihatkan diri menurut rupanya yang asli. Permintaan itu ia kabulkan. Lalu kelihatanlah dia dalam keasliannya itu memenuhi ufuk. Kali yang kedua ketika ia memperlihatkannya dalam keadaan yang asli, yaitu ketika Jibril akan menemani beliau menuju Isra Miraj. Dalam pernyataan diri dari keasliannya itu, Nabiullah melihat dengan sayap yang sangat banyak, sekitar 600 sayap. Kemudian menurut tafsir Al-Marwazi, Nabiullah tak pernah diajari oleh seorang manusia pun, akan tetapi ia diajari oleh Jibril yang berkekuatan hebat. Sedang manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang doif. Ia tidak mendapatkan ilmu kecuali sedikit saja. Di samping itu, Jibril adalah terpercaya perkataannya, sebab
Kecerdasan yang kuat merupakan syarat kepercayaan orang terhadap perkataan orang lain. Begitu pula, ia terpercaya hafalan maupun amanahnya. Artinya, dia tidak lupa dan tidak mungkin merubah. Jibril memiliki kekuatan-kekuatan pikiran dan kekuatan-kekuatan tubuh. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ia pernah mencukil negeri kaum Lut dari Laut Hitam yang waktu itu berada di bawah tanah. Lalu memanggulnya pada kedua sayapnya dan diangkatnya negeri itu ke langit, kemudian dibalikkan. Pernah pula ia berteriak terhadap kaum Samud sehingga mereka mati semua. Jibril pernah menampakkan diri dalam rupa yang asli, sebagaimana Allah menciptakan dia dalam rupa tersebut, yaitu ketika Rasulullah ingin melihatnya sedemikian rupa, yakni bahwa Jibril itu menampakkan diri kepada Rasul pada ufuk yang tertinggi, yaitu ufuk matahari. Selanjutnya teman-teman, klasifikasi seorang pendidik yang berkompeten menjadi subjek pendidikan. Ada 3 yang dapat kita ambil dari surah tersebut, yaitu sangat kuat. Maksudnya memiliki fisik dan psikis yang matang dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua yaitu mempunyai akal yang cerdas, yakni seorang pendidik haruslah mempunyai akal yang mumpuni dalam bidangnya, yaitu berkompeten dalam mengajarkan apa yang diajarkannya sebagai seorang subjek pendidikan. Kemudian menampakkan dengan rupanya yang asli, yakni seorang subjek pendidikan hendaklah bersikap wajar, yang tidak melebih-lebihkan segala sesuatu yang baik dari dirinya maupun apa yang dilakoninya dalam bidangnya. Kemudian, poin terakhir yaitu aspek tarbawi. Seorang pendidik harus cerdas dalam mengajar, kuat menghadapi anak didiknya, serta harus konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Seorang pendidik dapat menjadi model dan teladan bagi murid-muridnya. Dan yang terakhir, seorang guru wajib bersikap sewajarnya tanpa ada sesuatu yang menyimpang. Itulah tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penulisan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq illa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's pleasure to subscribe, like, comment, and share this video. Thank you. Bye-bye.